Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang bagi seluruh mahasiswa yang hadir pada kuliah hari ini. Juga salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan memberikan pengantar untuk kuliah Smart Agricultural Extension atau penyuluhan pertanian cerdas. Adik sekalian, mungkin ada yang belum pernah mendengar istilah penyuluhan ini. Baiklah, nanti dalam kuliah ini kita akan mendengar dan kita akan melihat bagaimana peran penyuluhan pertanian ini, dan sudah teruji bahwa peran penyuluhan pertanian ini bukan hanya sukses membantu pembangunan pertanian di Indonesia namun juga di dunia. Smart Agricultural Extension ya, kita lihat penyuluhan pertanian cerdas. Setelah Anda mengikuti kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu merumuskan peran penyuluhan pertanian dan juga strategi terobosan program penyuluhan berbasis IT, Information and Communication Technology. Kemudian ini pokok bahasanya. Jadi kita akan membahas pertama adalah pentingnya tenaga penyuluhan pertanian dan tantangan yang dihadapi. Kemudian bagaimana strategi terobosan pelaksanaan penyuluhan dengan pemanfaatan ICT. Dan terakhir adalah contoh-contoh penyuluhan berbasis ICT. Baiklah, adik sekalian, kita akan membahas mengenai pentingnya peran tenaga penyuluh pertanian dan tantangan yang dihadapinya. Kata penyuluhan itu berasal dari kata suluh. Kalau Anda tahu, suluh itu kan semacam obor ya. Jadi obor itu mempunyai fungsi untuk penerangan. Nah, di sini pengertian dari penyuluhan pertanian itu adalah merupakan pertama pendidikan informal. Jadi pendidikan informal ini adalah pendidikan yang tidak bergelar, saudara, gitu ya. Kalau kita pendidikan formal kan ada SD, SMP, SMA dan seterusnya, demikian. Kemudian prosesnya adalah seumur hidup, di mana individu memperoleh berbagai nilai, keterampilan dan pengetahuan dari pengalaman sehari-hari khususnya, dan juga pengaruh edukatif serta sumber daya di lingkungannya. Jadi penyuluhan ini pendidikan seumur hidup, saudara ya, atau disebut dengan lifelong education. Dan dia berdasarkan pengalaman sehari-hari. Nah, ini saudara penting ya, learning experience ya, ini pengalaman sehari-hari. Kemudian penyuluhan pertanian adalah pembelajaran atau andragogi orang dewasa. Di kesempatan bagi orang dewasa di luar usia pendidikannya, di luar pendidikan masyarakat umum ya, untuk mendapatkan pelatihan lebih lanjut atau melanjutkan pendidikan. Bersifat pendidikan orang dewasa. Jadi orang dewasa itu kita anggap, mengapa dibedakan dengan orang yang bukan dewasa. Jadi di sini seperti orang dewasa itu kan sudah punya pengalaman, misalnya petani, dia sudah punya pengalaman petani, sehingga kita harus punya teknik-teknik bagaimana mengajarkan kepada para petani yang sudah memiliki pengalaman tersebut. Kemudian penyuluhan adalah merupakan program pendidikan di luar sekolah. Nah, ini secara sukarela. Jadi tidak ada, kalau di sini Anda hadirkan absen ya, di sini sukarela. Dilakukan secara sistematis. Nah, ini namun dengan secara sistematis ya, karena misalnya penyuluh mengajarkan bagaimana cara menanam, nah itu sistematis, jadi boleh menyiapkan benih dan seterusnya sampai nanti menanam di lahan. Yang memanfaatkan prinsip belajar mengajar dan dilaksanakan dalam suasana saling percaya dan menghormati. Jadi di sini ada semacam saling percaya dan saling menghormati ya, satu kondisi yang baik sekali untuk pendidikan orang dewasa. Kemudian diarahkan ke populasi pedesaan. Nah, di sini menawarkan nasihat dan informasi, memberikan teknologi baru, mendukung pembentukan kelompok dan memfasilitasi mereka untuk memecahkan masalah mereka. Jadi karena ini diarahkan ke populasi pedesaan, maka juga di sini pembentukan kelompok ya sangat perlu. Petani berkelompok bersama-sama membentuk misalnya membentuk kelompok untuk misalnya pemasaran misalnya, atau kelompok untuk budidaya, atau kelompok untuk misalnya bagaimana pengolahan, demikian kira-kira saudara ya.
Kemudian penyuluhan pertanian juga mencakup tujuan pendidikan, baru mencakup juga ekonomi, sosial budaya dan komunal dari penghasilan dan pengajaran. Jadi di sini tentu saja bukan hanya bersifat pendidikan, artinya misalnya kita memberikan pengetahuan, namun juga bagaimana kita meningkatkan ekonomi masyarakat ya, lalu sosial budaya, kemudian juga penghasilan ya, menghasilkan penghasilan, dan juga ada prinsip pengajaran di sini. Ini berikutnya adalah tadi pengertian penyuluhan, sekarang tujuan penyuluhan pertanian. Ini adalah tujuannya adalah menjangkau populasi petani pedesaan untuk mempromosikan pembangunan sosial dan budaya. Jadi kita melakukan penyuluhan ini tujuannya untuk populasi seluruh ya masyarakat petani pedesaan, untuk pembangunan khususnya, pembangunan baik bidang sosial dan budaya. Kemudian meningkatkan produksi dan efisiensi pertanian keluarga dengan tujuan akhir untuk meningkatkan taraf hidup keluarga pedesaan. Nah ini saudara sekalian ya. Jadi pertama mengajarkan bagaimana produksi agar efisien. Nah setelah produksi itu efisien, meningkat, nah sehingga dia meningkatkan penghasilannya atau meningkatkan pendapatan keluarga sehingga meningkatkan taraf hidup keluarga. Kemudian tujuan penyuluhan juga membawa perubahan dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat. Jadi di sini kita lihat bahwa dalam tujuan penyuluhan adalah perubahan perilaku. Nah ini perubahan perilaku, di sini tidak mudah saudara ya. Tidak kalau kita hanya untuk menghafal, Anda hafal pelajaran ini atau mengerti begini, tapi perubah perilaku. Misalnya kita suatu hari misalnya petani yang tadinya nanam benih bukan unggul, lalu ada penyuluhan benih unggul. Nah berarti kan ada perubahan perilaku karena benih unggul memerlukan persyaratan-persyaratan yang tidak sama dengan benih tidak unggul, misalnya begitu. Nah ini juga jadi dalam pengetahuan tadi, keterampilannya, bagaimana mungkin caranya menyebar benih dan sebagainya, dan juga sikap. Berikutnya meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan untuk mereka menggunakan sumber daya mereka. Jadi kita membantu taraf hidup mereka dengan menggunakan sumber daya yang ada. Berikutnya tujuan penyuluhan adalah membantu dalam merencanakan dan melaksanakan rencana keluarga dan desa untuk meningkatkan produksi. Nah, selanjutnya menyediakan fasilitas untuk kehidupan keluarga yang lebih baik. Inilah saya kira tujuan penyuluhan pertanian ya yang perlu kita sadari bahwa bukan sekedar kita memberikan ini ada teknologi baru, bukan sekedar itu saja, tapi inilah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian. Nah sekarang kita lihat sejarah penyuluhan pertanian di Indonesia. Ini ternyata sejak zaman penjajahan Belanda ya sudah ada penyuluhan ini, juga penjajahan Jepang, lalu pada masa kemerdekaan sampai kepada masa yang baru kita lalui, era Orde Baru, yaitu tahun 83 sampai 97, ini periode stabilisasi dan periode agribisnis dan agroindustri. Kemudian 1997 artinya sudah 23 tahun sampai sekarang kita masuk pada agribisnis dan agroindustri di era reformasi. Jadi kita sekarang masuk pada era ini ya, saudara sekalian. Nah, setelah kita melihat sejarah penyuluhan pertanian yang sudah lama, mungkin ini kalau kita lihat sudah lebih dari 100 tahun ya, adik-adik sekalian ya. Saudara sekalian 120 tahun ya, dari tahun 19 sampai tahun 2020. Nah, kalau anak sekarang kan bahasanya fitur gitu ya. Padahal ini hal-hal yang berhubungan dengan pertanian, penyuluhan pertanian itu apa gitu. Pertama tidak ada kurikulum yang tetap. Jadi tidak ada kayak misalnya Anda S1 itu demikian, diploma 1 demikian. Kemudian ini merupakan kegiatan belajar yang diselenggarakan di luar ruang kelas. Jadi biasanya tidak pakai ruang kelas. Nah, kemudian ini yang unik, pesertanya heterogen, saudara ya. Ada dari segi pendidikan, dari mulai petani muda sampai petani usianya yang sudah lanjut, yang mungkin di atas 70. Dari segi pendidikan juga mungkin ada yang tamat SD, ada yang tidak, bahkan belum pernah mengenyam pendidikan, sampai yang mungkin lulusan S1.
Dan status sosial, mungkin ada yang mungkin orang di daerah di pedesaan tapi yang dekat dengan perkotaan, mungkin ada yang jauh dari perkotaan, ada yang status sosial ekonomi menengah, dan ada yang menengah rendah dan menengah atas. Dan biasa di luar jangkauan karena petani banyak yang hidupnya terscatter ya, istilahnya terpisah-pisah begitu saudara ya, terpencar gitu ya gitu. Kemudian dalam penyuluhan pertanian ini materi pembelajarannya bersifat praktis ya, dan dimaksudkan untuk segera digunakan. Nah ini saudara perlu perhatikan, dalam penyuluhan itu lebih menghargai orang daripada benda. Artinya apa? Dia kalau ada orang datang dan memberikan ini akan lebih respect, dia menghargai gitu ya. Nah kemudian kegiatannya diselenggarakan atas kebutuhan masyarakat. Jadi kalau masyarakat perlu misalnya, ada hama yang sedang mewabah nah itu bisa kita ini saudara ya. Nah ini adalah prinsip-prinsip dari penyuluhan. Jadi pendidikan penyuluhan itu dimulai dari tempat orang berada. Jadi kita penyuluhan itu ya harus ini demikian. Kita tidak bisa penyuluhan ini tiba-tiba datang dari langit, ada sesuatu yang baru masuk. Nah tidak bisa. Jadi harus di sana ada apa, perlu apa, itu prinsipnya saudara. Lalu kita apa yang bisa ini? Jadi apa yang kita bisa bantu untuk mengelevasi, meningkatkan saudara ya. Meningkatkan misalnya di sana dari mulai produksinya rendah menjadi tinggi. Nah itu dengan yang sama. Nah kalau nanti kita ingin sesuatu yang berbeda, mungkin itu ada cara-cara lainnya. Masih memungkinkan saudara ya. Penyuluh harus mendapatkan kepercayaan dari audiens mereka. Jadi penyuluh itu petugas yang dikenal, saudara, biasanya udah lama di sana, dia sudah terbiasa. Lalu orang memiliki keinginan yang tidak terpuaskan. Nah ini saudara, kalau penyuluhan ini ada orang-orang yang merasa, aduh kenapa produksiku rendah tanamannya, atau kenapa suka kena hama. Nah ini saudara, ini bibit-bibit orang yang nanti akan memerlukan penyuluhan. Jadi orang yang tidak ada ketidakpuasan. Misalnya kenapa sih ini saluran air kurang ini, sehingga nanti dengan teman-teman ngajak irigasinya supaya diperbaiki, ada gotong royong desa misalnya. Kemudian program terbaik adalah mereka yang bekerja sama dengan masyarakat lokal dan staf penyuluhan. Jadi kalau kita ada program, hendaknya program itu bukan hanya dikerjakan oleh orang luar lingkungan petani di mana berada, tapi juga masyarakat lokal setempat beserta staf penyuluhan. Jadi ini adalah untuk program pertanian. Dan partisipasi dalam program penyuluhan bersifat sukarela dan harus memenuhi berbagai kebutuhan. Jadi sekali lagi, orang yang ikut pada program ini adalah yang bersifat sukarela. Nah ini saudara sekalian ada filsafat penyuluhan pertanian. Ya. Nah ini ada 6 saudara ya. Pertama, filsafat demokrasi dan budaya. Jadi kalau demokrasi kan biasanya kita ada istilah one man one food ya, sehingga kita di sini ada istilah bahwa kita menghargai orang itu ya, dan juga menghargai budaya. Jadi kita menghargai pendapat, kita memilih pemimpin juga secara demokrasi, musyawarah, dan juga secara budaya bagaimana di sana. Filsafat pendidikan untuk semua, education for all. Nah, ini prinsip internasional ya. Education for all ini jadi kita menganggap bahwa setiap orang perlu pendidikan ini. Kemudian kemajuan sosial, filsafat kemajuan sosial. Jadi kita tuh harus maju ya. Tapi majunya seperti apa? Disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Filsafat mengajar. Nah, kita juga dalam penyuluhan ini ada unsur-unsur mengajar di sana. Nah, ada juga filsafat kerjasama di sini. Bagaimana bahwa kita tidak mungkin menyelesaikan masalah itu sendiri, tapi kita biasanya menyelesaikan masalah bersama-sama sehingga lebih baik. Terakhir, filsafat kepemimpinan. Jadi di dalam penyuluhan ini ada yang namanya kepemimpinan, leadership saudara ya. Jadi petani nanti ada role model, misalnya ditokohkan siapa atau siapa yang dipimpin itu saudara ya, kira-kira ini ya. Di sini kita lihat bahwa ada 4 komponen penyuluhan pertanian ini. Pertama adalah pengetahuan dan keterampilan atau ekstensi pendidikan. Jadi kita lihat di sini ada komponen pengetahuan dan keterampilan, saudara ya. Kita kemarin ada
ada 3 ya, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sini pengetahuan dan keterampilan, kemudian saran, teknis, dan informasi. Kemudian yang terpenting juga dalam komponen pertanian adalah, dalam komponen penyuluhan pertanian adalah organisasi petani. Nah, di sini yang seperti saya tadi sudah kemukakan bahwa organisasi petani ini sangat penting ya, karena petani tidak dapat menyelesaikan seluruh persoalannya secara sendiri, saya kira gitu, sehingga perlu berorganisasi ya. Kita juga kan ingat saudara, dalam kehidupan sehari-hari kita di kuliah ini kan ada PJ. Nah, ini kan seperti organisasi juga, nanti ada PJ, ada bagian apa lagi begitu. Kemudian kita ada juga komponen lainnya adalah motivasi dan percaya diri. Jadi dalam penyuluhan pertanian kita harus bagaimana membangkitkan motivasi ya, motivasi peserta penyuluhan ini yang terdiri atas petani dan keluarganya mengikuti penyuluhan dengan penuh motivasi dan juga percaya diri. Nah, ini adalah peran-peran dari seorang petugas penyuluhan pertanian. Jadi ada 4 peran saudara ya. Kadang-kadang kalau saya ingat waktu KKN gitu ya, peran-peran peran mahasiswa KKN. Nah, ini seperti begini saudara kira-kira. Pertama sebagai katalis, jadi berfungsi sebagai agen perubahan atau agent of change ya. Nah, ini agent of change ini apa? Jadi kita diharapkan bahwa kita membawa berbagai macam pengetahuan, keterampilan untuk membangun petani-petani yang ada di sekitar kita. Untuk mempercepat tingkat di mana orang mau menerima perubahan. Itu di sini sebagai katalis. Ya, kemudian sebagai pemberi solusi. Nah, jadi memiliki gagasan tentang masalah dan kebutuhan petani dan memberikan solusi yang efektif untuk kebutuhan dan masalah tersebut. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa petani diharapkan permasalahan-permasalahan yang ada bisa kita pecahkan sebagai penolong proses. Nah, ini membantu petani dalam proses memecahkan masalah dan kebutuhan petani. Jadi resourceful ya, helpful di sini ya. Suatu kepribadian yang sangat bagus ya. Ini penolong proses. Kemudian sebagai penghubung sumber daya. Nah, ini sangat penting ya. Berfungsi sebagai penghubung atau jembatan antara klien itu klien saudara adalah petani tadi, masyarakat di pedesaan, petani pedesaan, di mana masukan diperoleh, di mana masukan diperlukan, temuan penelitian dan lain-lain dapat diperoleh. Jadi para petugas penyuluh ini mempunyai akses berbagai macam sumber daya, baik pengetahuan yang berasal dari penelitian-penelitian itu, kemudian juga mungkin akses sumber daya ini misalnya di mana benih yang bagus, nah dia bisa cari gitu. Lalu di mana lagi mendapatkan bantuan modal, nah di mana itu saudara kira-kira ya. Nah, bagi nanti dalam pelaksanaan kuliah, mohon para dosen juga dapat memutar video ini. Ini adalah 2 buah video ya. Yang pertama mengenai pada masa Orde Baru ya, acara dari desa ke desa mengenai keberhasilan inseminasi buatan. Jadi mohon bisa dilihat ini video singkat ini. Kemudian yang kedua, waktu zaman Orde Baru itu mungkin ya ini Anda masih belum lahir ini ya. Ini kelompok pendengar dan capir calon pemirsa saudara, ini pemirsa TV saudara. Jadi dia kelompok capir ini dia juga pendengar radio juga pemirsa TV dari Dinas Pertanian Lampung Tengah. Nah, mungkin ada adik atau saudara-saudara sekalian yang berasal dari Lampung, Provinsi Lampung, di Kabupaten Lampung Tengah mungkin akan familiar ya dengan video di atas. Nah, ini kelompok capir yang merupakan singkatan dari kelompok pendengar, pembaca, dan pemirsa saudara. Ini kira-kira ya. Nah, kemudian penyuluhan dilakukan. Nah, sekarang saudara, siapa yang melakukan penyuluhan? Nah, ini kita sekarang nih kita ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Di sana menyatakan ada 3 ya pelaku petugas penyuluh ini. Pertama, pegawai negeri sipil atau sekarang disebut dengan aparatur sipil negara (ASN). Nah, ini adalah pegawai negeri sipil yang
diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi kerjanya untuk melakukan penyuluhan. Jadi ini penyuluh yang ditugaskan, punya mandat ya saudara. Ada lagi penyuluh swasta. Nah ini, penyuluh swasta yaitu penyuluh yang berasal dari dunia usaha. Nah ini, jadi dunia usaha misalnya, ya dari dunia usaha misalnya yang mengenai pupuk, bisa juga dia melakukan penyuluhan ini dari penyuluh swasta. Atau juga lembaga. Nah, misalnya lembaga yang memiliki kompetensi dalam bidang penyuluhan. Misalnya ada lembaga kita banyak saudara ya sekarang ya, yayasan-yayasan yang untuk memajukan pertanian banyak ya, ini boleh juga. Nah, terakhir ada penyuluh swadaya, yaitu pelaku utama atau pelaku agribisnis. Jadi ini para petani yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh. Jadi ini dari kalangan petani sendiri, saudara. Ini bagus nih, dari petani untuk petani, dari berasal dari desa mereka sendiri, tentunya lebih bagus. Nah, ini saudara, ada mahasiswa saya S2 meneliti mengenai penyuluh swadaya ini, dan ternyata hasilnya memang sangat ini saudara ya, bermanfaat ya, karena keuntungannya banyak saudara. Mereka tinggal di sana, orang sana, jadi nah inilah. Nah, tadi penyuluh kan harus percaya, mendapat kepercayaan. Saya kira kalau dengan tetangga sendiri, ya insya Allah saudara ya, sudah tahulah apa kalau sekarang digital recordnya begitu ya, dan catatan ininya, riwayatnya mungkin pernah sekolah di mana, pernah khusus apa, sehingga petani semakin yakin ya anggota petani itu. Nah inilah saudara sekalian pelaku penyuluhan di lapangan, di desa ya, di tempat di mana petani berada. Kemudian dalam penyuluhan ini ada 4 paradigma, saudara ya. Apa paradigma itu? Cara berpikir ya. Pertama adalah sistem penyuluhan adalah bagaimana dan mengapa komunikasi berlangsung. Jadi kita berpikir bagaimana dan mengapa komunikasi berlangsung. Komunikasi itu kan interaksi antara sumber pembawa berita dengan resipien atau penerima. Nah disinilah saudara ada kontak ya, baik kontak fisik langsung maupun tidak langsung. Nah di sana dalam tadi komunikasi tadi ada 4. Pertama adalah alih teknologi. Ini bersifat persuasif. Nah persuasif itu Pak ya sedikit inilah Pak, kalau persuasif itu memaksa, saudara, kita memaksa dalam artian ini kalau tidak ditanggulangi misalnya akan terjadi banjir, maka saya lakukan harus ini. Nah itu kita bagaimana memberikan semangat saudara. Lalu paternalistik. Nah ini ada unsur itu saudara Pak. Kita patron dan klien, saudara, hubungan antara itu. Kemudian pelatihan dan kunjungan, ini pendekatan top down untuk rekomendasi khusus. Jadi ada juga kegiatan penyuluhan yang disebut dengan laku dulu ya. Laku singkatan pelatihan dan kunjungan. Kerja penasihat, ini persuasif dan partisipatif. Nah partisipatif ini apa? Tadi ada persuasifnya juga, ada partisipasifnya. Partisipatif itu ceritanya adalah bagaimana agar petani mau berperan serta. Hadis itu resep teknis misalnya dari bawah ke atas menanggapi pertanyaan petani. Misalnya ada pertanyaan petani mengenai iklim. Nah ini bisa tuh dari atas, ini kebijakannya begini-begini dan seterusnya. Pengembangan sumber daya manusia. Nah pendidikan dan juga paternalistik juga di sini. Kegiatan jangkauan. Universitas memberikan pelatihan kepada masyarakat pedesaan. Lalu pengajaran dari atas ke bawah. Nah masyarakat pedesaan diharapkan untuk membuat keputusan sendiri bagaimana menggunakan pengetahuan tersebut. Jadi disinilah saudara sekalian bagaimana pendidikan ini ya mengajarkan, merubah perilaku petani yang tadinya mungkin belum mengenal teknologi baru menjadi mengenal teknologi baru, atau bagaimana memasarkan. Sekarang saudara petani bukan hanya memasarkan secara fisik tapi juga bisa memasarkan via virtual atau disebut dengan digital marketing. Seperti itulah kira-kira. Lalu fasilitas pemberdayaan ini juga sama saudara, bersifat pendidikan dan partisipatif. Jadi di sini ada kata pemberdayaan, artinya kita mencoba mengencourage atau leverage, meningkatkan apa yang ada dari petani, kita tingkatkan sehingga mereka mampu ya berdiri mandiri begitu. Tujuan pemberdayaan bagaimana supaya mandiri. Ini adalah pengalaman dan pertukaran petani ke petani atau interaktif proses, interaktif peer to peer. Nah, dan peserta didorong untuk membuat keputusan sendiri. Nah, di sini contohnya adalah sekolah lapangan petani.
SLPHT, dan pengembang teknologi partisipatif PTD. Ini saudara, inilah 4 paradigma ya, cara kita berpikir dalam penyuluhan itu. Ada alih teknologi, kerja penasihat, pengembangan sumber daya manusia, dan fasilitasi pemberdayaan. Nah, sekarang kita pada saatnya, kalau tadi dalam penjelasan saya banyak hal yang berhubungan dengan bersifat umum ya, sekarang kita lihat khusus untuk apa sih isu-isu prioritas pertanian di Indonesia. Kita pertama adalah fokus pada pendapatan petani. Nah, di sini saudara, mengapa? Karena komoditi beras tidak lagi menjamin pendapatan atau keamanan pangan. Jadi kita sekarang petani kita arahkan selain menanam padi, saudara ya, juga dia memanfaatkan pekarangan ataupun juga pengolahan atau juga mungkin bekerja di bidang pertanian yang tersedia di pedesaan tersebut. Berikutnya adalah peningkatan produktivitas. Nah, ini isu prioritas pertanian di kita ya, di negara kita ini. Nah, kita lihat ini saudara ya, kita nih misalnya saat ini produksi kita masih rendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN misalnya. Nah, ini apa kuncinya? Nah, kini kita masih perlu peningkatan produksi ya. Yang saya ketahui misalnya padi itu masih berkisar 5-7 ton misalnya, padahal ada teman-teman saya yang mengembangkan ini sampai 10 ton. Nah, ini saudara, inilah tantangan kita. Kemudian isunya adalah dana. Nah, ini dana saudara, dana tuh untuk budgeting ya, untuk anggaran. Ini kita perlu ya dana ini dari berbagai hal saudara ya. Nah, ini di sini disebutkan ada kredit dan APBN. Dan pertanian irigasi. Irigasi ini saudara ingat ya, bagaimana air dari hulu ya, dari gunung, dari sumber air sampai ke petani, lokasi petani yang mungkin sampai jauh, sehingga ada saluran irigasi primer, sekunder, tersier, dan sebagainya. Ini adalah perbaiki, pelajari nanti ya. Peran regulasi, nah ini Kementan tentu saja sebagai yang bertanggung jawab atas pertanian di Indonesia ini bagaimana membantu petani ya untuk mendapatkan input palsu atau berkualitas buruk ya. Jadi saya dengar banyak beredar misalnya pupuk palsu, saudara, obat-obatan palsu. Nah, ini tentunya kita sedih ya, petani udah membeli namun ternyata tidak berakibat apa-apa bagi tanamannya. Lalu karantina, ini perlu melindungi dari penyakit berasal dari tanaman dan benih, diimpor ya, atau kita tidak membatasi akses impor. Nah, saudara, kita lihat di sini nanti ya bahwa perlu sekali pencegahan ini, karena sekarang lalu lintas dari berbagai negara itu sudah demikian terbuka, saudara ya. Lalu standar produksi, nah ini standar produksi perlu, saudara ya. Inilah saudara sekalian peran beberapa isu pertanian Indonesia. Nah, kita sudah selesai topik bahasan 1, kita masih punya 2 topik lagi. Nah, topik kita yang berikutnya ini adalah bagaimana strategi terobosan pelaksanaan penyuluhan dengan pemanfaatan ICT, Information and Communication Technology, atau Cyber Extension. Nah, kita sebut cyber, saudara ya, cyber. Nanti pengertian Cyber Extension adalah pemanfaatan kekuatan jaringan online, komunikasi komputer, dan multimedia digital interaktif untuk memfasilitasi penyebaran teknologi. Nah, jadi di sini kita lihat saudara sekalian bahwa definisi dari cyber extension adalah bagaimana kita memanfaatkan jaringan online ini. Kemudian kita juga memakai komunikasi komputer dan multimedia digital ya, interaktif. Nah, untuk penyebaran teknologi. Jadi syaratnya ada jaringan online, saudara ya. Lalu kita punya perangkat komputer, lalu kita juga punya software ya, perangkat lunak ya, untuk bagaimana menyusun media tadi ya, kita transmisikan ya melalui tadi interaktif, atau kita melalui tadi online tadi kita sebut dengan digital, saudara ya, untuk menyebarkan teknologi ini. Kemudian ada lagi pengertian yang lain yang lebih luas lagi, ini bisa dibaca saudara. Jadi
Ini mekanisme pertukaran informasi pertanian melalui ruang siber ya, atau kita singkat siber aja, sudah bahasa Indonesia kelihatannya. Ruang imajiner di balik jaringan komputer yang saling berhubungan melalui sarana telekomunikasi. Jadi ini saudara ya. Sistem penyuluhan dunia maya di bidang pertanian melibatkan penggunaan TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi atau ICT yang efektif. Jaringan informasi lokal dan internasional. Nah ini sudah baik lokal maupun internasional. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan petani-petani di seluruh wilayah Indonesia, di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia, juga secara internasional di seluruh dunia melalui internet, sesi pembelajaran multimedia, dan ahli komputer untuk memperbaiki akses informasi ke petani pedesaan, penyuluhan ilmuwan, penelitian, universitas, dan lain-lain. Demikianlah kira-kira saudara ya pengertian dari cyber extension. Kemudian sekarang akan disajikan apa kelebihan cyber extension. Nah kalau ada kelebihan pasti nanti ada kekurangan saudara, ini biasa saudara ya. Kita ingat bahwa sesuatu itu biasanya berpasangan, ada malam, ada siang gitu ya. Nah ini cyber extension petani ini sangat banyak saudara ya. Kita lihat nanti ya. Ini teknologi dan isu terbaru akan segera mencapai petani lokal. Nah, komunitas pedesaan merasa terhubung dan tidak terlalu terisolasi. Ini saudara saya pernah baca artikel ya. Bagaimana di Afrika itu sekarang karena masyarakat punya handphone, tidak harus smartphone. Jadi waktu itu hanya baru SMS itu membantu kenaikan harga. Jadi misalnya ada informasi harga di kota naik. Nah, maka si petani udah mikir kalau di kota misalnya dijual tomat ini misalnya 10.000, masa di desa cuma 2.000 kan begitu kira-kira. Mungkin di desa ya dikurangi ongkos-ongkos keuntungan mungkin bisa 8.000 kah berapa tapi tidak jatuh. Itu saudara ya salah satu di Afrika ini. Lalu para petani keluarga menjadi melek komputer. Nah ini akhirnya apa lihat kondisi alat perkembangan melalui komputer. Partisipasi petani meningkat karena akses gratis. Nah ini kalau ada akses gratis ini, saudara kita kan sekarang mau apa? Ada misalnya ada blog atau ada website mengenai pengetahuan apa teknologi apa mudah saudara. Petani mendapatkan juga pendidikan gratis dengan teknologi pertanian baru dengan melihat, mendengar dan menyaksikan demonstrasi. Dia sekarang ini melalui tadi internet saudara kita bisa melihat ya seperti tadi kan kita sudah melihat contohnya bagaimana apa istilahnya pada zaman Orde Baru Klom Pencapir itu berjaya begitu ya dalam rangka diseminasi pengetahuan dan sebagainya. Kemudian masih ada lagi untuk petani saudara, petani dapat meramalkan cuaca panen mereka bahkan tren pasar. Nah, ini sudah karena ada tadi internet itu maka dia bisa melihat wah cuaca nanti dalam 3 bulan mendatang nih begini-begini. Nah sehingga apa tindakannya? Dia juga tren harga pasar. Nah, gimana pasar ini? Kemudian para petani memiliki akses ke informasi untuk membantu mereka menghadapi situasi drastis seperti penetapan harga, fluktuasi harga. Nah ini penyelundupan perantara, ada harga pasar gelap dan lain-lain. Jadi ini saudara petani mengerti nanti wah ternyata ada barang kita misalnya ada penurunan harga yang ini atau penaikan harga yang drastis demikian. Lalu ada misalnya di pasar ternyata sekarang beredar misalnya ada produk-produk dari impor. Bahkan saudara pernah mendengar mungkin ya ada telur palsu gitu kan, ada beras palsu, beras plastik dan sebagainya. Ini memang internet ini cepat saudara ya. Lalu ada harga pasar gelap artinya pasar yang tidak resmi saudara ya. Black market ini dan lain-lain. Kemudian keuntungan cyber extension bagi petani adalah petani dapat mencari usaha baru untuk kelebihan produksi mereka. Nah, misalnya kalau misalnya mereka nih punya produksi apa, misalnya pisang, pisang bisa diolah, bisa jadi selai, jadi tepung pisang. Bahkan saudara sekalian, pisang itu kulitnya bisa jadi keripik, saudara. Ada mahasiswa saya itu yang bagaimana dia pengrajin ya, jadi pengrajin keripik kulit pisang. Nah ini jadi pisang tadi bisa dimian atau nanas jadi selai atau produksi kompos, pengolahan susu dan daging dan lain-lain. Lalu, nah akibat dari cyber extension ini ada akibat yang positif bagi generasi penerus, di mana
minat generasi muda di bidang pertanian jadi meningkat, saudara. Sekarang kan lihat saudara, ada startup nanti ya akan kuliah akan datang, startup di bidang pertanian bermacam-macam, saudara. Itu kira-kira ininya. Nah sekarang apa kelebihannya bagi petugas penyuluhan? Nah ini saudara, ini ada petugas penyuluhan, tapi tidak sebanyak dari petani tadi ya. Memang petani yang menikmati, sehingga kita bersyukur bahwa adanya teknologi ini ternyata memberikan manfaat bagi petani. Sekarang bagi penyuluh, apa kelebihannya? Cyber Extension ini pertama, petugas penyuluhan dapat menangani program penyuluhan tanpa mengkhawatirkan pekerjaan kantor lainnya, waktu dan biaya transportasi dan lainnya. Jadi sekarang petani penyuluh misalnya ingin mengadakan penyuluhan, bisa saja dia pakai apa saudara, virtual ya Pak, online begitu kan sekarang ini kan, atau dia rekam dulu lalu serahkan ke petani, lalu dia menunggu kalau ada pertanyaan. Seperti yang sekarang ini kan ada kuliah pengantar melalui video ini, lalu nanti diputar, lalu Anda berdiskusi dengan para dosen, atau ada pengayaan-pengayaan yang lainnya, saudara gitu ya. Tanpa saya misalnya harus hadir di semua kelas, misalnya begitu. Lalu berikutnya, petugas penyuluhan dapat merekam demonstrasi mereka dan mengirimkannya nanti ke komunitas. Dan ini saya katakan tadi ya. Nah ini, kemudian petugas penyuluhan harus bekerja lebih mudah. Nah karena petani mengenai metode baru karena ada penyuluhan cyber ya. Karena kesadaran sebelumnya dari petani. Jadi juga kita sekarang artinya apa? Para penyuluh mudah. Misalnya nanti saya mau nyerangkan mengenai bagaimana membuat kompos. Bapak Ibu ini linknya. Ibu lihat linknya, tinggal datang. Ayo Bu, kita ini semua. Oh ya Pak, wah sehingga rame lah pertanyaan dari para itu ya. Karena petani sudah ini. Daripada kalau tidak ada ini, kita kan menerangkan dari awal apa itu kompos itu begini, gunanya begini, cara membuatnya begini. Tapi dengan tadi akses melalui video tadi akan memudahkan. Nah sekarang ini sebenarnya ini merupakan ini ya Pak, suatu tadi kan kelebihan, sekarang adalah ininya apa, mungkin hal yang perlu diperhatikan atau yang apa menghambat tadi keuntungan tadi ini demikian. Pertama, fasilitas penyuluhan siber tidak tersedia di setiap desa, jadi belum setiap desa itu terjangkau oleh apa jaringan jaringan ini ya. Jaringan online ini ya saudara ya. Mungkin apalagi yang 4G saudara ya. Katanya yang 4G itu saya baru dengar seluruh Indonesia baru tahun 2022 mungkin ya, 2021. Jadi kita kalau 3G saudara tahu sendiri kan masih belum optimal ya. Tapi masih bisa akses saudara ya. Penyebaran teknologi melalui perluasan siber di daerah-daerah yang sangat terpencil di pelosok daerah yang ekstrim merupakan tugas yang sulit. Nah ini saudara, ini di daerah yang misalnya ada kendala fisik saudara, pegunungan apa tuh biasanya tidak baik ya ininya signalnya. Akibat perubahan yang cepat terjadi dalam teknologi, petani akan dibiarkan dengan informasi yang berlebihan. Jadi karena perubahan ini cepat, petani nanti banyak info-info yang masuk. Nah ini petani juga mungkin agak sulit juga nanti gitu saudara. Begitu kira-kira. Kemudian bagi petani pedesaan yang masih buta huruf akan lebih sulit untuk menjadi melek komputer. Jadi bagi yang memang saudara kita yang para petani kita yang masih belum mengenal pendidikan, nah ini mungkin lebih sulit. Tapi saya kira dengan bantuan tetangga, temannya, atau anaknya, mungkin ya pasti anaknya sudah ini akan lebih mudah. Kemudian sebagian besar sistem penyuluh cyber tidak kompatibel dengan situasional dan budaya. Nah, informasi yang diberikan tidak dalam bahasa lokal. Nah ini saudara, kebanyakan yang dari cyber itu berbahasa Indonesia tentunya. Nah sedangkan penyuluhan perlu yang berbahasa lokal. Makanya mungkin penyuluh tadi wajib saudara nanti kalau ada video diterjemahkan begitu. Saya kira ini salah satunya begitu. Ya. Lalu petani terkadang merasa malu dan ragu jika merasa tidak dapat dengan mudah beradaptasi dengan teknologi baru. Jadi kadang-kadang kalau temannya udah canggih, bisa kirim email, bisa WA dan bisa mengakses berbagai media Pak. Nah suka kadang-kadang ini malu saudara ya, ketinggalan, nah gitu. Saya kira kita juga begitu ya, kalau ada temannya lebih canggih, kita kok begini gitu ya. Lalu kemungkinan kegagalan fungsi dalam sistem penyaluran cyber. Jadi ini juga ada ininya saudara, maaf ya, kita kan tidak seluruhnya baik bagus ya hubungan
telekomunikasi kadang ada bermasalah. Kemudian kemungkinan informasi palsu. Nah, saudara, ini yang disebut hoax ya, saudara ya. Ini harus hati-hati nih. Hoax ini ya sekarang beredar banyak ya, sehingga nanti kalau ada sesuatu yang salah atau palsu, bahkan fakta palsu, ini harus hendaknya terutama dari pihak Kementerian Pertanian nanti yang akan memberikan klarifikasi, saudara. Nah, inilah saudara, boleh saudara nanti main ya ke Cybex ini, Cyber Extension dari Kementerian Pertanian kita. Anda bisa lihat di sini ya, bagaimana ininya bagus ya ini penjelasannya. Nah, ini di sini saudara, ini tautannya atau linknya, Cyber Extension. Lihat saudara, ininya bagus banget ya dari Kementerian Pertanian. Ini adalah bagian terakhir contoh-contoh penyuluhan berbasis ICT. Jadi nanti Anda sekalian silahkan mengakses video ini, saudara ya. Jadi video pertama adalah mengenai pertanian organik. Nah, saudara sekalian, pertanian organik sekarang menjadi tren ya, saudara. Jadi kita nih sekarang kalau ada pertanian organik, Anda sudah tahu kan ya, dijelaskan. Nah, ini sekarang bagaimana dijelaskan melalui video ini ya. Ini durasinya 5 menit ya, 5,5 menit kurang lebih. Nah, ini menjelaskan kesadaran tentang bahaya yang ditimbulkan oleh pemakaian bahan kimia sintetis dalam pertanian, menjadikan pertanian organik menarik perhatian baik tingkat produsen maupun konsumen. Kebanyakan konsumen akan memilih bahan pangan yang aman bagi kesehatan dan ramah lingkungan. Nah, sehingga mendorong meningkatnya permintaan produk organik. Nah, saudara sekalian, tentu saja konsumen yang memilih bahan organik ya, pangan organik adalah konsumen yang memiliki kemampuan membayar yang lebih, saudara, karena biasanya Anda lihat di toko misalnya, atau di supermarket atau di grocery, saudara ya, itu kalau beras biasa mungkin ya paling mahal 14.000, paling mahal 13.000, 12.000, 14.000. Kalau organik bisa 2 kali lipat, saudara. Nah, ini tentunya demikian kelihatannya ya kondisinya, sehingga pertanian organik ini perlu digalakan, mudah-mudahan dapat meningkatkan pendapatan petani kita. Berikutnya adalah contoh penyuluhan berbasis ICT di Indonesia adalah penyuluhan untuk mengatasi tanaman kayu karena hama kutu putih. Nah, ini saudara, ini kutu putih ini banyak menyerang tanaman-tanaman, sehingga ini agak lama, saudara ya, 14 menit lebih, 14 menit 36 detik ya. Ini saudara bisa Anda lihat nanti ya ininya demikian, ini linknya, saudara. Mudah-mudahan linknya masih tersedia ya. Kadang-kadang linknya sudah tidak bisa diakses lagi. Ini saudara yang saya sebut tadi berorganisasi ya, ini 4 menit 28 detik ya. Dengan berkelompok, petani bisa saling bertukar wawasan, pengalaman, saling bertukar informasi dan teknologi. Juga bermanfaat untuk saudara, kalau kita juga penghematan biaya ya. Kalau kita misalnya beli sarana produksi bareng-bareng, pasti lebih murah daripada sendiri-sendiri. Ada satu orang beli obat 1 liter, dari rumah udah berapa kilo, 7 kilo jaraknya dari rumah kiosnya misalnya. Nah, mendingan urunan sama tetangga-tetangga, sehingga kita bisa di rumah mengerjakan pekerjaan lain, sehingga lebih hemat, saudara ya. Ininya kita memanfaatkan waktu lebih baik. Nah, ini terakhir, saudara, ini kalau Anda tertarik lagi video materi lainnya tentang Cyber Extension adalah pertama, Cyber Extension sebagai media akses penyuluhan pertanian. Lalu kita, saudara, IPB itu punya, saudara, IPB punya kegiatan Cyber Extension. Nah, ini kalau mau lihat boleh, saudara ya. Nah, ini ada satu lagi yang juga bagus lagi, pentingnya kapasitas penyuluh pertanian di era industri 4.0. Nah, ini gimana penyuluh pertanian ada, saudara, di video ini ya. Terakhir, selayang pandang sistem penyuluhan pertanian menghadapi era industri 4.0. Nah, inilah, saudara, kira-kira ya. Demikianlah kuliah dari saya. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberikan pengertian, khususnya bagi para adik-adik, mahasiswa-mahasiswa sekalian, mengenai penyuluhan pertanian cerdas ya. Nah, ini cerdasnya ini adalah kita sekarang memakai mempergunakan berbasis IT, di mana IT dapat kita pergunakan ya secara selektif ya, hal yang penting.
Demikian saudara, kira-kira diakhiri dengan ucapan alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.